Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut video pembahasan soal P3K tahun 2023, kompetensi teknis untuk farmasi keperawatan. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Yang dimaksud dengan Apgar Family itu adalah A. Adoption, Partnership, Growth, Affection, dan Resolve. Kemudian B. Adoption, Partnership, Affection, Grimek, dan Resolve. C. Adoption, Partnership, Growth, Function, dan Resolve. D. Adoption, Partnership, Growth, Affection, Resolution. E. Adoption, Partnership, Growth, Affection, dan Resolve. Baik Bapak Ibu, sekedar informasi, ada 5 poin ya pokok keluarga atau Apgar Family. Itu diantaranya adalah yang pertama adalah adoption atau adaptasi ya. Kemudian yang kedua partnership itu adalah kemitraan, dan yang ketiga growth itu pertumbuhan, kemudian affective kasih sayang, dan resolve ya itu pemecahan masalah. Nah, jadi jawaban yang tepat yang dimaksud dengan Apgar Family itu adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang kepala keluarga berusia 35 tahun hidup bersama istrinya yang berusia 28 tahun dan kedua anaknya yang masing-masing berusia 6 tahun dan 12 tahun. Nah, kedua anaknya tinggal bersama dan sekolah gitu. Apakah tugas perkembangan keluarga pada kasus tersebut? A. Merencanakan keluarga. B. Membentuk keluarga muda. C. Meningkatkan prestasi sekolah. D. Memenuhi kebutuhan bermain. Atau E. Menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, sekedar informasi ya. Pada kasus di atas itu keluarga termasuk dalam tahap anak usia sekolah ya, yang dimulai ketika anak pertama telah berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun awal dari masa remaja. Nah, tugas perkembangan keluarga pada tahap usia sekolah yang pertama adalah mensosialisasikan anak-anak ya. Termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sehat. Kemudian yang kedua, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini itu adalah C ya, meningkatkan prestasi sekolah. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 32 tahun, usia gestasi 28 minggu, datang ke poliklinik Kia untuk memeriksa kehamilan ya. Nah, hasil pemeriksaan didapatkan riwayat persalinan tahun 1988, melahirkan bayi laki-laki dengan usia kehamilan 40 minggu, dan pada tahun 2003 melahirkan bayi perempuan dengan usia kehamilan 38 minggu. Nah, klien pernah mengalami keguguran pada tahun 2002 dan tahun 2005. Nah, bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? A. G4P3A2, B. G4P3A1, C. G5P1A2, D. G5P2A2, atau E. G5P2A1. Nah, ini jawabannya adalah D ya, yaitu G5P2A2. Sekedar informasi Bapak Ibu, G5 itu gravid 5 ya. Saat ini gestasi 28 minggu. Nah, persalinan tahun 1988 dan tahun 2003 dan riwayat keguguran pada tahun 2002 dan tahun 2005. Nah, itu disebut gravid 5 ya. Kemudian partus 2, persalinan tahun 1988 dan tahun 2003. Kemudian abortus 2 ya, keguguran pada tahun 2002 dan tahun 2005 ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan usia 22 tahun dengan status obstetri G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke kamar bersalin dengan keluhan keluar air dari kemaluan. Hasil pengkajian didapatkan pelepasan air ketuban aktif, tidak ada kontraksi, kemudian DJJ 138 kali per menit. Hasil USG plasenta melebar ke arah atas serta menjauhi leher rahim. Presentasi kepala, turunnya kepala itu 4/5 dan tidak ada hambatan pada jalan lahir. Nah, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan untuk baring dengan posisi miring ke kiri. B. Monitor kemajuan persalinan. C. Monitor kontraksi uterus. D. Pantau pergerakan janin. Atau E. Pasang infus. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini, kalau kita perhatikan,
kehilangan air ketuban ya dalam jumlah besar di masa trimester ketiga akan menyebabkan kesulitan selama proses persalinan. Nah, dalam kondisi kekurangan air ketuban, tali pusar bisa teremas dan hal tersebut akan mengurangi aliran oksigen ke janin. Air ketuban merembes dalam jumlah yang banyak juga bisa meningkatkan resiko persalinan sesar ya, serta bayi berisiko mengalami pertumbuhan yang lambat. Nah, pemberian posisi miring kiri air ketuban itu tidak harus menerus keluar dan agar pembuluh darah utama tidak tertekan oleh janin yang dapat mengganggu aliran darah. Jadi untuk mengatasi kasus ini, tindakan keperawatan yang harus kita lakukan itu adalah A ya, anjurkan untuk baring dengan posisi miring ke kiri. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 28 tahun, G2P0A1, datang ke Polikia memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian didapatkan usia kehamilan 10 minggu, keluar bercak berwarna hitam dari vagina setelah beraktivitas. Nah, riwayat abortus pada kehamilan pertama, ibu sangat khawatir dengan kondisinya saat ini. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Menganjurkan tidak melakukan senggama pada trimester awal. B. Menganjurkan mengurangi senggama pada trimester awal. C. Menganjurkan tidak melakukan senggama 13 minggu. D. Kolaborasi pemberian obat penguat kandungan. Atau E. Menganjurkan ibu bed rest total ya. Nah, ini jawabannya adalah A ya Bapak Ibu. Sekedar informasi, untuk kehamilan trimester pertama dengan adanya bercak dan ada riwayat abortus sebelumnya, sangat berisiko terjadinya abortus berulang jika melakukan senggama. Karena pada saat mencapai orgasme, sperma akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin dan endorfin ya, atau hormon kebahagiaan yang dapat menyebabkan kontraksi. Nah, untuk bed rest total itu anjurannya pada kasus abortus imminens ya, atau pelepasan darah secara aktif namun kondisi janin masih dapat dipertahankan. Jadi jawabannya adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 6. Perawat pada unit ruang nipas merawat klien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Manakah risiko yang dapat muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat? A. Infeksi. B. Pendarahan. C. Gagal ginjal akut. D. Hipertensi kronis. Atau E. Kelainan pembekuan darah intravena. Nah, ini jawabannya adalah B ya Bapak Ibu. Kenapa? Nah, sekedar informasi, pada plasenta previa, plasenta itu terletak pada segmen bawah uterus ya. Nah, segmen bawah uterus itu tidak mempunyai struktur otot yang sama dengan uterus ya, dan bagian ini lebih rentan terjadi pendarahan tentunya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 7. Perawat sedang melakukan pengkajian awal pada klien yang baru saja diberitahu bahwa kehamilannya positif. Apakah hasil pengkajian berikut yang mengindikasikan bahwa klien berisiko untuk persalinan prematur? A. Klien adalah primigravida usia 35 tahun. B. Klien memiliki riwayat penyakit jantung. C. Tingkat hemoglobin klien 13,5 G/dl. Kemudian D. Klien adalah primigravida usia 20 tahun dengan berat badan dan tinggi badan ideal. E. Klien adalah multigravida berusia 38 tahun. Nah, ini tentu jawabannya adalah B ya Bapak Ibu. Ya, sekedar informasi Bapak Ibu, persalinan prematur itu terjadi setelah minggu ke-20, tetapi sebelum minggu ke-37 usia kehamilan. Nah, beberapa faktor yang berhubungan dengan persalinan prematur adalah riwayat kondisi medis, riwayat penyakit obstetri sekarang dan masa lalu, kemudian faktor sosial dan lingkungan, dan penyalahgunaan zat. Nah, faktor risiko lain meliputi kehamilan multipara ya, yang menyebabkan overdistensi uterus yang menurunkan suplai oksigen ke uterus, dan usia lebih muda dari 18 tahun atau kehamilan pertama di usia lebih dari 40 tahun. Jadi jawabannya adalah B ya. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang klien dengan usia gestasi 36 minggu merasakan pusing ketika perawat sedang mengukur tinggi pundusteri ya. Berdasarkan pengetahuan dasar perawat tentang kehamilan, manakah yang paling mungkin dapat menyebabkan hal itu? A. Kandung kemih penuh. B. Kontraksi pada uterus. C. Emosi yang tidak stabil. D. Kurang asupan zat besi. E. Penekanan pada pembuluh darah vena cava.
Baik, di sini jawabannya adalah E ya Bapak Ibu. Sekedar informasi, penekanan pada vena cava inferior dan aorta oleh uterus itu mungkin dapat menyebabkan hipotensi pada posisi terlentang selama kehamilan. Nah, ini kita anjurkan klien itu miring ke kiri atau mengangkat bokong kanan selama pengukuran TFU. Nah, ini akan mencegah keluhan klien ya. Nah, jadi jawabannya adalah E ya. Lanjut ke soal nomor 9. Perawat mengimplementasikan rencana pengajaran kepada klien hamil yang baru saja didiagnosis dengan diabetes mellitus gestasional. Apakah pernyataan yang dibuat oleh klien yang menunjukkan kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut? A. Saya seharusnya tetap pada diet diabetes. B. Saya seharusnya melakukan pemantauan glukosa di rumah. C. Saya seharusnya menghindari latihan karena berefek negatif pada produksi insulin. D. Saya seharusnya menyadari beberapa infeksi dan melaporkan tanda-tanda infeksi dengan segera ke penyedia layanan kesehatan saya. Atau E. Saya seharusnya memantau berat badan selama hamil. Nah, ini jawaban yang paling tepat itu adalah C ya Bapak Ibu. Nah, sekedar informasi ya Bapak Ibu, latihan aman untuk klien dengan kehamilan diabetes mellitus itu dapat membantu dan menurunkan kadar glukosa darah ya. Modifikasi diet itu adalah pengobatan utama dan klien diberikan standar diet diabetikum. Banyak klien diajarkan untuk melakukan pemantauan glukosa darah. Klien juga harus memantau berat badannya selama hamil. Jika klien tidak melakukan pemantauan glukosa darah di rumah, pemeriksaan tersebut dapat dilakukan di klinik atau kantor layanan kesehatan. Nah, tanda-tanda infeksi harus dilaporkan kepada penyedia layanan kesehatan tersebut. Jadi jawabannya adalah C ya. Saya seharusnya menghindari latihan karena berefek negatif pada produksi insulin ya. Lanjut ke soal nomor 10. Perempuan usia 45 tahun, pos operasi mayor 24 jam dirawat dengan keluhan nyeri abdomen kuadran kanan bawah. Hasil pengkajian didapatkan kondisi pasien membutuhkan bantuan 2 orang untuk mobilisasi dari tempat tidur. Pasien membutuhkan latihan room pasif serta observasi tanda-tanda vital setiap 1 jam. Nah, perawat diminta untuk segera mengelola perawatan pasien. Berdasarkan kasus di atas, apa tindakan pertama yang perawat harus lakukan ya? A. Mengkaji ulang kondisi pasien. B. Menentukan prioritas masalah pasien. C. Menentukan diagnosa keperawatan pasien. D. Menentukan tingkat ketergantungan pasien. Atau E. Membuat asuhan keperawatan pada pasien. Ya, ini jawabannya adalah D ya Bapak Ibu. Kenapa? Setelah mendapatkan gambaran tentang kondisi pasien, maka perawat sebaiknya menentukan klasifikasi tingkat ketergantungan pada pasien tersebut. Kemudian membuat rencana asuhan keperawatan. Setelah itu menentukan diagnosa keperawatan dan menentukan prioritas masalah pada pasien tersebut. Nah, mengkaji ulang kondisi pasien tidak usah dilakukan karena pada data sudah jelas disebutkan keadaan pasien saat ini. Nah, jadi berdasarkan kasus ini, tindakan pertama yang harus perawat lakukan itu adalah D ya, menentukan tingkat ketergantungan pasien. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan soal P3K tahun 2023, kompetensi teknis untuk formasi keperawatan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos P3K tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.